Oke, balik lagi ya di channel Cak Tri. Kali ini saya akan coba membandingkan ya beberapa kamera yang memang khusus untuk micro drone ya, khusus untuk drone-drone yang size micro ya, untuk 1S sampai 2S. Kenapa ukurannya harus kecil? Karena memang untuk micro drone itu berat sangat pengaruh. Nah, salah satunya untuk kamera ini kita juga mesti membandingkan ya, beratnya yang harus ringan tapi tetap menghasilkan kualitas gambar yang bagus. Oke, di sini saya ada tiga kamera size nano ya. Ada Cadex N, kemudian ada Cadex N Lite. Ini sama seperti ini, bedanya ini lebih ringan daripada N yang biasa ini. Terus ada Runcam Nano 3. Ini kamera yang dipakai oleh Mobula 6. Nah, kita coba bandingkan spesifikasinya ya. Untuk yang Cadex N nih, coba ini sama ya harusnya, karena memang hanya size-nya aja yang berbeda, tapi untuk spesifikasinya itu sama. Untuk resolusi Cadex N dan Cadex N Lite itu di 1200 TVL. Untuk image rasionya saya yang Cadex N ini ada di 16:9. Kalau yang Cadex N Lite itu di 4:3. Ini kebetulan yang saya punya berbeda ya. Sebenarnya yang N ini kalau nggak salah juga ngeluarin yang 4:3. Untuk sistemnya itu bisa diganti NTSC atau PAL, bisa dipilih dari menu kameranya. Ini sama juga. Untuk warnanya ini ada warna hitam, kebetulan saya punya warna hitam. Ada juga satunya itu warna silver kalau nggak salah. Yang untuk Cadex N Lite sama warnanya, yang saya punya ini yang warna black. Terus kalau untuk Runcam Nano 3 TVL nya nggak ada ya, nggak ditulis di boxnya. Ini kalau nggak salah, kalau saya lihat di situsnya itu dia di 800 TVL. Kemudian ini di sini ditulis dimensinya itu 14 x 14 x 16 mm. Untuk beratnya itu 1,4 gram. Powernya itu bisa di range 3,7 sampai 5,5 volt. Oke, sekarang kita coba buka aja ya satu-satu. Kalau untuk yang Cadex N yang biasa, yang size normal itu dapatnya kamera, kemudian dapat joystick ya, joystick kamera, terus ada mount yang untuk convert nano size ke size normal ya. Terus ada apa lagi? Udah cuman ini aja sih. Kemudian kalau untuk yang Cadex N Lite, Cadex N Lite ini dapatnya kamera sama kabel, jadi nggak dapat joystick ya. Kalau untuk Runcam Nano 3 itu dapatnya cuman kamera aja, tapi udah ada kabelnya nih. Nah, kira-kira seperti ini ya. Yang paling lengkap itu yang Cadex N nih, dia ada joysticknya, jadi bisa diatur pakai ini. Kalau ini mungkin mesti pinjem ya, atau kalau kalian pernah punya Cadex Turtle atau joysticknya punya Runcam, kalau nggak salah juga bisa nih dipakai di sini. Ini kita coba compare aja ya yang Cadex N. Nah, kayak gini. Untuk yang Cadex N biasa sama Cadex N Lite, perbedaannya kalau yang normal itu ada mountnya ya, ada bautnya ukuran M2 kalau nggak salah. Yang ini nggak ada nih, makanya dia lebih ringan, makanya dia disebut N Lite. Sedangkan untuk Runcam Nano 3 itu hampir mirip ya dengan Cadex N Lite, cuman bedanya di ukuran lensanya. Kalau Cadex N Lite ini lebih besar ya, kalau yang Runcam Nano 3 ini lebih kecil. Sekarang kita coba timbang aja ya beratnya berapa nih untuk masing-masing kamera ini. Kita coba untuk yang Cadex N yang ukuran normal itu dia di 2,4 ya, plus kabel itu dia di 2,4. Lalu untuk Cadex N ini belum sama kabel ya, itu di 1,8. Kalau misalkan ditambahin kabel itu jadi 2,2, tapi harusnya sih kabelnya nggak segini panjang ya, biasanya itu dipotong ya, dipotong separuhnya. Lalu kita coba yang Runcam Nano 3 ya.
itu berapa, 1,2. Jadi untuk ukuran berat Runcam Nano 3 ini yang paling ringan. Selain untuk bobot, yang perlu diperhatikan untuk memilih kamera itu juga besarnya FOV ya, atau biasa disebut field of view. Itu dia berapa derajat ya. Kalau yang Cadex N ini FOV-nya itu 165. Kalau yang Runcam Nano 3 ini FOV-nya 160. Nah, ini katanya ada dua versi ya. Versi yang batch pertama itu yang 160 derajat FOV-nya. Kemudian yang batch yang terakhir atau yang terbaru itu FOV-nya lebih kecil di 140 degree. Jadi lebih sempit lah, masih lebih wide untuk yang versi lama. Versinya yang membola 6 itu kalau nggak salah itu versi yang batch pertama, jadi itu masih field of view-nya besar. Jadi gini, untuk FOV itu diusahakan FOV-nya itu ukurannya lebar ya, jadi membantu pilot ketika melihat di Google itu keadaan sekitar itu bisa lebih kelihatan semua, jadi bisa diprediksi kalau kita mau bermanuver. Nah, sedangkan untuk kualitas gambarnya itu relatif ya, tergantung selera orang. Kalau menurut saya untuk segi color ya lebih bagus Cadex N dibandingkan yang Runcam Nano 3 ini ya. Tapi kalau untuk FOV ya, untuk dilihat dari Google, menurut saya sih yang Runcam Nano 3 ini lebih bagus ya kalau misalkan kita lihat di Google ya, bukan dari sisi warna tapi dari sisi FOV. Itu menurut saya sih ini lebih oke daripada yang Cadex N nih. Ini dua-duanya sama ya, Cadex N sama Cadex N Lite itu kualitasnya kurang lebih 11-12, tapi sebenarnya yang ini saya belum pernah coba ya, karena ini memang baru datang dari Banggood ya, jadi saya nggak bisa membandingkan atau belum coba ya, belum dipasang di micro drone. Tapi kalau untuk Cadex N yang size normal ini dengan Runcam Nano 3 ini, kalian bisa lihat di video berikut untuk perbandingan kualitas gambarnya. Ini kualitas yang direkam di DVR Google ya, bukan dari yang kita lihat langsung di Google. Karena kalau mau membandingkan sebaiknya memang dilihat langsung dari Google, karena kualitas dari DVR tuh biasanya ada degradasi ya daripada yang kalau kita lihat langsung di Google. Nah, menurut kalian kira-kira mana yang lebih bagus? Itu tergantung selera kalian masing-masing. Mau yang warnanya bagus ya pilih Cadex N, mau yang FOV-nya bagus pilih yang Runcam Nano 3 ya. Dua-duanya sih kamera yang kualitasnya bagus, dari sisi latency itu sama-sama kecil, dan selama ini saya terbangin juga nggak ada masalah, tinggal masalah selera aja mengenai kualitas gambar yang dihasilkan ketika direkam di DVR. Oke, paling segitu dulu dari saya, video komparasi mengenai kamera dengan bobot ringan yang ada di pasaran sekarang ya. Oke, kalau misalkan kalian ada komen atau ada saran, feedback, silahkan tulis saja komen di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya.